Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Windy Ratna Dewi. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Kesehatan Gigi, Prodi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, apakah kalian tahu pentingnya menjaga kesehatan gigi dilakukan sejak dini pada anak balita? Masalah kesehatan gigi itu menjadi penyakit yang umum dialami oleh semua orang. Meski demikian, kemunculannya kerap kali tidak disadari, sehingga banyak orang yang terlambat mengatasinya. Untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi adalah salah satu kebiasaan yang baik yang harus diajarkan sejak dini. Dengan begitu, hal ini bisa menjadi kebiasaan dan membuat anak memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk melakukan hal tersebut seumur hidupnya, sehingga kebiasaan ini membantu mencegah karies dan penyakit gigi lainnya seiring bertambahnya usia. Nah, kira-kira apa saja yang harus dibahas dalam menjaga kesehatan gigi sejak dini? Yang pertama itu dari proses pertumbuhan gigi susu dan gejalanya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada gigi susu, kemudian langkah-langkah menggosok gigi yang baik dan benar, kemudian upaya menjaga kesehatan gigi dan mulut balita, kemudian masalah kesehatan gigi dan mulut pada umumnya yang terjadi pada anak balita. Nah, pada proses pertumbuhan gigi susu, pembentukan benih gigi itu dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Proses pembentukan gigi ini sangat bergantung pada asupan nutrisi sang ibu ketika hamil. Nah, agar gigi anak dapat terbentuk dengan sempurna, ibu harus mendapatkan asupan konsumsi kalsium, fosfor, vitamin C, dan vitamin D yang cukup. Gigi susu akan muncul saat bayi berusia 6-12 bulan. Gigi susu tumbuh secara bertahap dan akan lengkap saat anak berusia 3 tahun. Waktu kemunculan gigi susu pada anak berbeda-beda. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh ras, etnik, demografi, dan asupan nutrisi sang anak. Pada kebanyakan kasus erupsi gigi, banyak balita yang akan mengalami demam dan rewel. Hal ini tidak masalah karena merupakan proses yang dialami. Mereka akan merasakan nyeri dan gatal pada gusinya ketika gigi akan tumbuh. Nah, kira-kira apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan pada gigi susu? Yang pertama, ada kelainan genetik, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga nutrisi, pengaruh gizi pada pertumbuhan gigi susu, kemudian pengaruh kelainan prematur, kemudian tingkat sosial ekonomi, tinggi dan berat badan, faktor hormonal, dan penyakit kronis. Nah, masalah apa saja sih pada kesehatan gigi dan mulut yang umum terjadi pada balita? Pertama itu ada karies atau karang gigi, kemudian ada sariawan, radang gusi. Upaya apa saja yang harus dilakukan dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut? Yang pertama, kurangi mengonsumsi makanan manis dan mudah melekat pada gigi seperti permen, coklat. Kemudian yang kedua, memeriksakan kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali. Yang ketiga, menjaga bentuk dan kebersihan gigi anak. Bila terdapat karang gigi atau karies, segera bawa ke dokter gigi dan dibersihkan atau dirawat. Yang keempat, memberikan makanan yang kaya kalsium seperti ikan dan susu, kemudian fluor seperti daging sapi, sayur-sayuran hijau, fosfor serta vitamin A seperti wortel, vitamin C, buah-buahan, vitamin D, kemudian vitamin E. Kemudian bagaimana sih cara menggosok gigi yang baik dan benar? Nah, cara menggosok gigi yang baik dan benar pada balita yaitu yang pertama, posisikan sikat sebesar 45 derajat pada arah gusi serta gigi. Sikatlah area paling belakang, kemudian maju ke depan secara perlahan. Sikat perlahan dengan gerakan tangan seolah membentuk lingkaran. Posisikan sikat menjadi vertikal saat menggosok area bagian belakang supaya bersihnya maksimal. Kemudian bersihkan juga pinggiran gusi secara lembut dan perlahan. Sikat bagian ujung lidah untuk menghindari paparan bakteri pada mulut. Kemudian untuk pasta gigi tidak boleh tertelan.
Maka, edukasikan pada si kecil agar selalu mengeluarkannya setelah berkumur. Dan yang terakhir, bilas dengan berkumpur sampai bersih. Kesimpulannya yaitu perawatan gigi dan mulut pada anak masa balita dan anak ternyata cukup menentukan kesehatan gigi dan mulut mereka pada tingkatan usia selanjutnya. Beberapa penyakit gigi dan mulut bisa mereka alami bila perawatan tidak dilakukan dengan baik. Nah, diantaranya karies atau gigi berlubang, gingivitis, sariawan, radang pada gusi. Perawatan gigi dan pencegahan gigi berlubang sangat perlu dilakukan, tentunya dengan bimbingan orang tua dan orang yang merawat anak tersebut. Ingat, jaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.